wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, perkenalkan nama saya Jaja Suharja. Biasanya saya dipanggil dengan Pak Jaja Puyuh ya, kalau di peternakan. Ya, untuk kunci sukses dalam pemeliharaan puyuh sebetulnya sih itu kan unggas komersial ya. Puyuh itu adalah unggas komersial, di mana dibudidayakannya juga secara komersial. Tentunya pemeliharaan puyuh ini kita punya standar namanya SOP ya. SOP di mana dia memang membutuhkan vitamin, suplemen selain dari pakan. Ya. Sudah gitu tentang kebersihan. Nah, itu paling utama sebetulnya. Jadi sumber penyakit itu datangnya adalah dari kebersihan. Kalau kita misalkan tiap hari membersihkan kotoran atau membersihkan lantainya, insya Allah unggas kita tidak cepat sakit. Nah, ini sebetulnya kunci. Kemudian juga pertama adalah bibit yang baik, asal usulnya harus jelas. Terus kemudian yang kedua pakannya yang sesuai. Kemudian yang ketiga adalah pemeliharaan. Nah, itu termasuk pemeliharaan, termasuk manajemen kandang yang tadi yang saya bilang, pembersihan kotoran harus setiap hari karena dia mengandung amoniak tinggi. Kita tahu bahwa unggas puyuh ini berbeda dengan unggas petelur lainnya seperti ayam. Nah, karena dia memang termasuk organisme yang monogastrik, dia tidak menyerap nutrisi secara optimal gitu, sehingga banyak protein yang terbuang lewat kotorannya. Nah, itu yang membuat mungkin limbahnya menjadi lebih bau dibandingkan dengan yang unggas lainnya. Kalau tips saya untuk bagi peternak pemula itu, kalau mencari bibit tidak hanya asal membeli, cari yang murah harganya, itu satu. Yang kedua, betul tidak bahwa dia tuh mempunyai indukan yang baik. Nah, yang baik seperti apa gitu? Dia harus punya neneknya. Kalau memang dia tidak introduksi indukannya dari luar, ya berarti dia harus melakukan pemurnian aktivitasnya. Itu supaya kita mendapatkan bibit yang unggul. Jadi kita kuncinya kalau memang budidaya puyuh itu budidaya makhluk hidup, kita tidak semata hanya mendapatkan bibit. Jangan bibit yang murah, jangan kandangnya yang bagus, tapi malah bibitnya yang asalan gitu. Ini sangat disayangkan kalau menurut saya gitu. Jadi tipsnya seperti itu, bibit yang baik, asal usulnya jelas, dia punya nenek moyang yang jelas, indukan yang jelas, baik gitu. Mungkin itu tips dari saya, karena sekarang banyak pembibit yang memang hanya menghasilkan bibit betina doang gitu ya. Tetapi dia tanpa memperhatikan bahwa dia tuh udah kasusnya kawin sedarah. Nah, ini yang berbahaya adalah kawin sedarah. Kalau kawin sedarah itu dimasuknya ke dalam kasus inbreeding ya. Inbreeding. Kalau sudah indukannya itu terjadi inbreeding, itu pasti anakannya atau keturunannya pasti akan, pertama, produktivitas rendah. Yang kedua, mudah terserang penyakit. Yang ketiga, timbul kecacatan. Biasanya seperti itu. Jadi hal-hal semacam ini kalau menurut saya itu untuk bagi yang peternak pemula lebih baik mencari bibit yang memang punya kualitas yang mumpuni. Ciri-cirinya begini, kalau misalkan kita bibitnya kasusnya udah terjadi inbreeding, nah itu biasanya diproduksi itu tidak mungkin mencapai 90% produksinya. Itu biasanya 80, 82 udah turun lagi gitu produksi telurnya. Biasanya seperti itu. Jadi tidak pernah mencapai 92 sampai dengan 95% produksi telur. Itu satu. Yang kedua, kalau kelembaban tinggi sedikit pasti dia akan terserang. Indikatornya misalkan serangannya apa? Penyakit yang mudah diderita oleh puyuh ini. Itu pertama penyakit snot. Snot itu disebabkan oleh koryza. Disebabkan oleh amoniak tinggi juga bisa. Nah, itu dari pemeliharaan kandang itu amoniaknya juga akan tinggi ya. Jadi kenapa saya membersihkan kotoran puyuh itu harus setiap hari bersih? Karena ini amoniaknya sangat tinggi puyuh, sehingga
penyakit snot itu disebabkan adalah penyakit yang mengganggu sistem pernafasan disebutnya. Itu akhirnya dia terjadi benjolan di mata akhirnya. Kalau puyuh itu biasanya diberikan, dia punya kriteria tersendiri, terutama masalah proteinnya, kandungan protein yang terkandung dalam pakan tersebut. Bila mana puyuh kurang daripada 20% protein kasarnya, energinya di bawah 3.800, nah ini pasti produksinya akan rendah dia. Karena dia tadi yang saya sebut monogastrik, penyerapan zat-zat makanan itu terjadi di usus. Sedangkan usus yang monogastrik itu dia sangat pendek gitu. Nah, jadi kenapa dibutuhkan protein yang tinggi? Tidak seperti ayam. Ayam itu kan dia membutuhkan untuk petelur itu hanya 17% protein kasarnya. Nah, puyuh ini kok di 20 sampai dengan 21% protein kasarnya. Karena itu tadi sangat singkat terjadi penyerapan bahan-bahan makanan, zat-zat makanannya itu sendiri. Nah, selebihnya kemana? Terbuang melalui feses. Saya kira ini puyuh tidak bisa diberikan pakannya sama dengan ayam petelur yang mempunyai protein kasarnya, kandungan protein kasarnya hanya 17%. Pasti dia akan bertelurnya ngedrop gitu. Tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi fasenya ada 3 ya. Pertama mungkin di hatchery ya. Di hatchery itu kita harus punya grandparent, parent stock, ayah dan ibu, parent stock itu, kemudian menghasilkan final stock. Nah, final stock itu kita untuk menjadikan puyuh petelur itu perlu juga dibesarkan. Namanya ada proses pembesaran. Itu kurang lebih 30 hari. Dalam proses pembesaran, kemudian dia akan menjadi pulet. Nah, pulet ini kemudian baru kita kirim ke para mitra usaha kita. Nah, kemudian setelah itu ada 12 hari masa penyesuaian pakan, ada proses adaptasi disebutnya. Itu kurang lebih di 12 hari kemudian. Sehingga kalau kita hitung, puyuh ini merupakan unggas yang quick yield. Jadi quick yield itu sangat cepat dia menghasilkan. 42 hari dari sejak dia menetas itu sudah mulai bertelur. Nah, kurang lebih ada 3 fase itu tadi. Nah, fase yang ketiga adalah fase petelur. Nah, ada yang disebut namanya pre-layer. Nah, itu fase penyesuaian, adaptasi lingkungan sama adaptasi pakan. Ya, kalau di pembesaran mungkin kita itu pakannya itu juga berbeda. Nah, jenis pakannya yang kita gunakan berbeda. Itu ada fase starter. Nah, itu khusus pakannya starter. Jadi beda. Nah, nanti ada yang usia 15 hari, 2 minggu, itu fase grower. Ya, sampai dengan 27 hari. Fase grower itu beda lagi pakannya, jenisnya. Nah, kemudian nanti ada fase petelur, disebutnya pre-layer, penyesuaian pakan. Berarti hanya khusus pakan untuk petelur, ada gitu. Nah, kalau tidak ini dilalui sama kita semua, ini tidak menghasilkan puyuh petelur yang memang mumpuni sesuai dengan harapan. Misal gitu, pada starter dikasih pakan puyuh petelur, itu tidak mungkin karena tiap bayi juga kita kan ada bubur, kemudian ada juga yang lain-lainnya ya. Sebelum menginjak dia memakan nasi kan, seperti itu. Kalau peternak pemula, saya sarankan untuk dari pulet. Jadi pulet itu bibit puyuh yang usianya 30 hari dan 12 hari kemudian sudah mulai bertelur. Nah, kita kenapa sarankan ke sana? Karena dia kan pemula, belum mengerti notabene penetasan, pembesaran, kan itu sangat krusial. Jadi sangat membutuhkan waktu dan memang ilmu yang memang harus ditambah gitu ilmunya gitu. Harus tahu ilmunya lah. Gitu. Saya kira mungkin dari pulet itu tadi. Pulet usia 30 hari, kemudian dibudidayakan di tempatnya peternak, 12 hari kemudian kan sudah mulai bertelur. Nah, setelah dia mahir di puyuh petelur, baru dia untuk menggantikan bibitnya yang lama, yang sekarang berjalan, itu dengan mulai membesarkan dari mulai anakan puyuh.
gitu. Dari DOQ-nya nanti biar nanti untuk menggantikan bibit yang berikutnya yang mau diafkir. Nah, setelah ini pembesaran mahir, baru beranjak ke penetasan gitu. Jadi jangan berikan mereka bagi pemula disuruh netesin dulu kapan nggak mau hasilnya, menikmatin hasilnya kan. Nah, di penetasan 17 sampai dengan 18 hari ngeramin telurnya itu. Kemudian pembesaran sebulan, anggaplah 42 hari baru mulai bertelur. Dan bertelurnya juga tidak banyak. Nah, sehingga returnnya, perputaran modal nanti itu akan menjadi lambat.